Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil tugas kami untuk mata kuliah ilmu negara yang diberi judul Konstitusi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12. Dimulai dari saya sendiri, nama saya Waisal Korni. Lalu selanjutnya ada Syain, Ahmad, dan ada Lutfi Mazaya. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian konstitusi. Jadi, konstitusi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu constituo. Istilah ini berkaitan dengan kata ius atau jus, yang memiliki arti hukum atau prinsip, sehingga konstitusi bisa diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai susunan dan bentuk negara, di mana yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Lalu secara harfiah, dalam bahasa Indonesia, konstitusi berarti undang-undang dasar. Ini merupakan bentuk sebuah kebiasaan menerjemahkan istilah konstituo menjadi undang-undang dasar. Konstitusi sendiri merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mengatur tentang distribusi kekuasaan atau bisa disebut distribution of power dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada di bawahnya. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperti seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembukaan undang-undang di Indonesia. Konstitusi yang digunakan merupakan konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ini pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan mempertegas kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah hukum dasar. Ketika terjadi reformasi konstitusi, UUD 1945 tahun 1999, muncul beberapa kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945. Antara lain mempertegas sistem presidensil. Namun dalam kenyataannya, kesepakatan tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh MPR. Pembongkaran konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama 1999, kemudian penguatan kelembagaan DPR pada perubahan kedua tahun 2000, dan bukannya melahirkan keseimbangan kekuasaan antara presiden dan DPR, tetapi justru malah menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensil yang ingin dibangun melalui perubahan UUD 1945. Kesan parlementernya justru semakin menguat. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Dalam hal yang sama,
Sesungguhnya jati diri sebuah hukum adalah melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsinya yang dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Perasaan tersebut merupakan hasil dari fungsi konstitusi, yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat untuk menjalankan tugas serta fungsinya yang diikat oleh sebuah paham yang disebut konstitusionalisme. Lalu apa itu konstitusionalisme? Konstitusionalisme adalah paham yang beranggapan bahwa sebuah kekuasaan harus dibatasi dan menjamin hak-haknya untuk terpenuhi tanpa harus menambah atau mengurangi hak yang sudah melekat pada warga negara. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut tentang konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Lalu, berikutnya ada beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli dan yang nantinya akan saya simpulkan agar menjadi pengertian konstitusi secara umum. Yang pertama ada menurut Bolingbroke. Menurut Bolingbroke, pengertian konstitusi adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum, institusi-institusi dan kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari asas penalaran tertentu serta berisikan sistem umum atas dasar masyarakat itu sepakat atau tidak sepakatnya untuk diperintah. Lalu yang berikutnya adalah menurut Casey Ware. Konstitusi menurut Casey Ware adalah merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Lalu selanjutnya adalah menurut Jim Lee As-Siddiqui. Menurut beliau, pengertian konstitusi yakni adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut undang-undang dasar dan juga tidak dapat tertulis. Lalu yang selanjutnya adalah menurut A.C. Waite. Menurut A.C. Waite, konstitusi yaitu suatu naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara. Selain itu juga menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Lalu selanjutnya adalah menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Nah, setelah mendengar pemaparan dari para ahli tentang konstitusi, yang dapat disimpulkan yaitu pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya bagi sebuah negara. Konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat konstitusi. Konstitusi memiliki dua sifat, yakni luas dan kakunya atau bisa dibilang fleksibel atau rigidnya, dan sifat tertulis atau tidak tertulisnya. Sifat luas atau kakunya sebuah konstitusi dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengikuti perkembangan zaman.
Undang-Undang Dasar 1945 dapat memiliki dua sifat, yakni kaku dan luas. Dikatakan kaku karena untuk mengubahnya terbilang cukup sulit. Ini disebabkan pasal 37 ayat 1 UUD Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan bahwa perubahan baru dapat terjadi jika disepakati minimal 2/3 anggota MPR yang hadir. Sedangkan dikatakan luas karena terbukti bahwa MPR telah melakukan perubahan amandemen sebanyak 4 kali. Lalu sifat selanjutnya yaitu konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Dikatakan sebagai konstitusi tertulis jika ditulis dalam suatu naskah, sedangkan dinyatakan tidak tertulis yakni jika konstitusi tidak tertulis dalam suatu naskah, melainkan dalam konvensi atau undang-undang biasa. Yang menerapkan konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris. Materi selanjutnya akan saya jelaskan fungsi konstitusi. Bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama membagi kekuasaan dalam negara, yang kedua adalah membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam mengatur negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Yang pertama, konstitusi secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Alfred Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial atau territorial division of power. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Karena perbedaan cara konstitusi membagi kekuasaan dalam negara, maka kita kenal beberapa macam fungsi konstitusi di antara tingkat pemerintahan tersebut. Di samping itu, kita melihat bahwa konstitusi mengatur juga pembagian kekuasaan dalam negara. Macam-macam konstitusi tersebut adalah yang pertama, konstitusi unitaris atau konstitusi negara kesatuan. Yang kedua, konstitusi federalistis. Yang ketiga, konstitusi konfederalistis. Yang pertama tadi ada konstitusi unitaris atau konstitusi negara kesatuan. Disebut konstitusi yang unitaris apabila pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak sederajat, dan kekuasaan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol. Kekuasaan yang ada di daerah bersifat derivatif atau tidak langsung dan sering dalam bentuk yang luas atau otonom. Dengan demikian tidak dikenal adanya pesan legislatif dari pemerintah pusat dan daerah yang kedudukannya sederajat, melainkan sebaliknya. Karena itu juga dalam negara tersebut dikenal satu undang-undang dasar sebagai undang-undang dasar kesatuan. Yang kedua ada konstitusi federalistis. Jika kekuasaan dibagi antara pusat dan bagian pada suatu negara sedemikian rupa, maka masing-masing bagian bebas dari campur tangan satu sama lain dan hubungannya sendiri-sendiri. Begitu pula hubungan bagian-bagian terhadap pusat. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan sendiri dan bebas dalam bidangnya sendiri, serta bebas dari pengawasan pihak pemerintah negara bagian. Dan begitu pula sebaliknya, kekuasaan-kekuasaan yang ada sama dan sederajat. Hanya untuk beberapa jenis kekuasaan pemerintahan pusat mempunyai kelebihan, yaitu bidang pertahanan, urusan luar negeri, dan pos dan sebagainya. Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan bagian yang dimuat dalam satu konstitusi menurut Profesor Wolkoff adalah bersifat enumeratif. Artinya hal-hal yang termasuk lingkungan kekuasaan pusat disebut satu demi satu, dan semua hal yang tidak disebut dengan sendirinya termasuk lingkungan kekuasaan negara-negara bagian.
ataupun hal yang termasuk lingkungan kekuasaan negara-negara tersebut satu tim satu, dan semua hal yang tidak disebut dengan sendirinya termasuk lingkungan kekuasaan pusat. Contoh negara pada konstitusi unitaris adalah Kanada. Di sini negara-negara yang bergabung tidak diberi nama negara bagian tetapi provinsi. Karena itu Strong menamakan negara Kanada adalah res federalis. Sedangkan contoh yang kedua, konstitusi federalis adalah Amerika Serikat dan Australia. Dari uraian dia tadi, maka kita dapat 3 ciri dari negara federal menurut Strong, yaitu yang pertama, adanya supremasi daripada konstitusi di mana federal itu terwujud. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan antara negara-negara federal dengan negara-negara bagian. Yang ketiga, adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara negara federal dengan pemerintahan negara-negara bagian. Nampaknya perbedaan antara kedua bentuk konstitusi tersebut masih bersifat yuridis formal. Artinya masih tetap pada peraturan konstitusi itu sendiri dan belum menggambarkan bagaimana kenyataannya hidup dalam masyarakat negara itu sendiri. Titik tolak pada konstitusi federalis ialah bahwa ada kebebasan yang sama tinggi dan sama rendah pada pemerintahan negara bagian dan pemerintahan federal. Sebenarnya hal ini tidak seluruhnya benar. Kita lihat contoh Amerika Serikat di mana telah dikenal pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi seringkali kita melihat bahwa kekuasaan eksekutif bisa mempunyai hak veto untuk menunda atau menolak undang-undang yang dibuat oleh negara bagian. Bahkan sudah menjadi kelaziman antara pemerintah pusat dan pemerintah negeri bagian. Hubungannya bukan seperti koordinasi, tetapi subordinasi. Dari uraian tersebut di atas sudah tampak bahwa konstitusi telah melanggar perumusan yuridis formal atau sudah diterobos. Dari kenyataan seperti yang diuraikan tadi, maka kita tahu bahwa adanya bentuk kehidupan yang lain atau bentuk semu yang disebut kuasi. Pada negara federal disebut kuasi federalisme dan dalam bentuk negara unitaris disebut kuasi unitarisme. Yang ketiga ada konstitusi konfederalistis. Negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat, tetapi kedaulatannya tetap dipegang oleh negara-negara bersangkutan. Diragukan juga apakah negara konfederasi ini merupakan suatu negara dan juga diragukan apakah konfederasi ini mempunyai konstitusi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya antara negara-negara tersebut diadakan kerjasama untuk menyelenggarakan satu bidang. Jadi kurang tepat kalau kerjasama diatur dalam satu konstitusi. Bentuk konfederasi lebih tepat kalau disebut suatu faksi atau paska. Contohnya PBB, NATO, NATO, ASEAN, dan sebagainya. Sedangkan fungsi konstitusional secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian kekuasaan ini menunjukkan pula perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai tripolitika. Dengan demikian, fungsi konstitusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Di dalam negara-negara mendasarkan dirinya dengan demokrasi konstitusional, maka konstitusi mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan dan demikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Dengan demikian diharapkan hak warga negara akan lebih terlindung. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Menurut Karl Friedrich, konstitusionalisme ini ialah pemerintahan yang merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi dikarenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap paling efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan. Seperti apa yang dikatakan oleh Karl Friedrich, bahwa dengan bentuk konstitusionalisme maka dapat diselenggarakan suatu sistem pembatasan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Pembatasan ini tercermin dalam konstitusi. Jadi dalam anggapan ini, konstitusi mempunyai fungsi yang khusus yang tertinggi dan harus ditaati bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah atau penguasa.
Materi selanjutnya saya akan membahas tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi yaitu ada 3. Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum, yakni legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam mobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Baik, penutup. Berdasarkan penjelasan konstitusi di atas, maka dapat saya simpulkan konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Maka konstitusi menepati posisi yang sangat krusial atau penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Eksistensi suatu negara baru real ada jika telah memenuhi 4 unsur, yaitu yang pertama, memenuhi unsur pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, wilayah tertentu. Ketiga, rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa. Dan yang keempat, pengakuan dari negara-negara lain. Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara itu belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang berdaulat suatu bangsa jika belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah konstitusi atau undang-undang dasar. Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan konstitusi suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dalam kaitan dengan ajaran pemisahan kekuasaan, maka diberikannya kewenangan pada Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberi